Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, juga segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz di mana saja guru-guru kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan guru-guru kita sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Para pendengar radio Wadi FM di mana saja antum berada yang sedang mendengarkan program Panji Duha, kajian fikih ibadah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjauhkan kita dari segala macam hal-hal yang dapat merugikan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dalam husnul khatimah, sehingga dimudahkan kita di kehidupan barzakh wal mahsyar. Kemudian mudah-mudahan Allah memudahkan mizan kita, kemudian sirat, hingga akhirnya kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar radio Wadi FM di mana saja antum berada yang sedang mendengarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi hajat kita, memberikan kebarokahan dalam usaha kita, memberikan kebarokahan pada anak turunan kita, dan memberikan kebarokahan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersyukur dalam sukanya kita, dan menjadikan kita orang yang bersabar dalam dukanya kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib insan Allah Wadi FM, para pendengar radio Wadi FM di mana saja antum berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini dapat bertemu kembali lewat program radio Wadi FM yaitu Panji Duha. Sebagaimana biasa di kesempatan pagi hari ini kita insyaallah masih melanjutkan kajian-kajian kita yang sebelumnya, kajian fikih yang sebelumnya, fikih ibadah. Karena fikih ada beberapa bagian ya, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat. Semuanya perlu dan penting untuk kita ketahui. Fikih ibadah adalah fikih yang ada kaitannya dengan sholatnya kita, puasanya kita, haji, umroh, dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting sekali untuk kita ketahui agar pelaksanaan ibadah kita adalah ibadah yang sesuai dengan syariat,
Karena sebagaimana sudah sering disampaikan, bahkan mungkin kita sudah sering mendengar, bahwasanya ibadah kita kalau tanpa ilmu maka akan menjadi ibadah yang sia-sia. Sia-sia dalam arti pasti ibadah kita adalah ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap ibadah kita bakalan diterima kalau cara pelaksanaannya dengan tanpa ilmu. Itu sudah sangat jelas sekali dan sering disampaikan para guru-guru kita, bahwa dalam Nadhum Zubat sendiri sering disinggung, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beribadah dengan tanpa ilmu dia beribadah, maka ibadahnya sudah dipastikan ditolak, ibadahnya sudah dipastikan tidak diterima. Jadi bukan lagi nggak perlu ada anggapan tidak perlu ada anggapan urusan yang menerima ataukah tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah bisa dipastikan kalau ibadah yang kita lakukan itu dengan tanpa ilmu sudah pasti tidak diterima. Itu sudah pasti tidak diterima. Sehingga nggak perlu lagi ada ungkapan urusan yang menerima ataukah tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nggak diterima. Kenapa pasti nggak diterima? Lantaran sebab beribadahnya nggak pakai ilmu. Kalau sudah sesuai pakai ilmunya, nah baru boleh ada prasangka. Urusan diterima enggaknya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting sesuai syariat kita melaksanakannya ibadah tersebut. Akan tetapi kalau ibadah kita memang secara syariat sudah ada yang kurang, misalnya kalau kita ambil dalam bab sholat saja, itu mencakup banyak hal. Dalam bab sholat harus ada syaratnya. Di antara syaratnya harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau secara syarat aja kurang, wudunya nggak benar, wudunya ada yang salah, wudunya ada kekeliruan. Kalau dalam wudu saja nggak benar, bagaimana bisa sholat? Sholatnya bakalan benar? Nggak mungkin bisa, kan gitu. Makanya kita kudu ngaji, ya ngajinya kudu benar. Kalau dalam hal ini memang tidak cukup di medsos, ya harus hadir di majlis-majlis karena medsos banyak. Ada kemarin saya cukup kaget. Orang yang cukup dikenal ya memang bukan termasuk dikenal aswaja ya. Cuman sangat memprihatinkan. Dia menganggap bahwasanya dalam wudhu itu yang wajib cuman muka dan tangan, sisanya adalah sunnah. Ya Allah, saya nggak tahu itu pendapat siapa. Khawatir itu adalah ijtihadnya dia. Padahal kita sudah jelas membahas ya, kalau dalam madhab Syafi'i ada sekurang-kurangnya tidak boleh kurang dari 6 kefarduan di dalam wudu ya. Kefarduan di dalam wudu. Di antaranya yang pertama niat, kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah juga harus jelas mana yang dikategorikan wajah. Maka disebutkan wajah itu yang harus kebasuh kalau misalnya panjangnya ini wajah dari tempat tumbuh rambut sampai 2 rahang ini. Kemudian kalau lebarnya wajah yang harus kebasuh bainal udunen, di antara kuping, sehingga termasuk kesunahan kupingnya juga harus terbasuh. Kemudian ini pun harus melebihi, karena kembali kepada kaidah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sehingga kalau ada orang ngebasuh muka cuma di depan saja, kemudian bagian ininya, bagian yang barisan cambang itu tidak terkena air, maka tidak sah wudunya, karena tidak terbasuh semua apa yang harus dibasuh dari bagian muka. Kemudian membasuh tangan sampai siku harus dilebihkan, kembali kepada kaidah, sehingga sunnahnya itu sampai minimal pergelangan sini, sampai setengah daripada
apa ini namanya, lengan atas ya. Kalau mau disampaikan ke ketek silahkan, jadi disempurnakan. Ini udah pasti sah kalau seperti ini. Jadi tidak ngepres sampai sikut saja, karena kembali kepada kaidah la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib dilebihkan walaupun sedikit, sehingga lebih afdol kita masuk kepada kesempurnaan wudhu, termasuk di dalam sunnah-sunnahnya, yaitu minimnya melebihi ini setengah daripada lengan atas. Mau disempurnakan sampai ke ketek ya bagus, silahkan. Kemudian selanjutnya juga membasuh rambut gitu, membasuh rambut. Kemudian membasuh kaki, kemudian tertib. Itu 5 rukun dari rukun 5 fardu dalam fardu wudhu yang harus dilaksanakan. Dan fardu wudhu ini adalah termasuk dari syarat sahnya sholat. Kalau ada orang sholat dari wudhunya aja nggak beres, dari wudhunya aja nggak bener, sudah bisa dipastikan sholatnya nggak sah. Jadi dia sujud, dia ruku, semuanya nggak ada nilainya. Bahkan na'udzubillah, orang-orang yang sholat tapi ternyata status sholatnya tidak sah, maka nanti tergolong seperti orang-orang yang tidak sholat. Ya, orang yang sholat akan tetapi status sholatnya secara syariat tidak sah, maka nanti dia tergolong seperti orang yang tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karenanya penting untuk kembali kita mengoreksi sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar, ataukah ternyata masih ada yang salah. Juga kita sering mengingatkan para suami, ya, mengingatkan para suami, tengok sesekali sholatnya istri kita. Karena kewajiban suami juga bukan hanya menafkahi istri dalam duit, ya, dalam pakaian, makanan, tempat. Akan tetapi seorang suami wajib memperhatikan dalam urusan agama. Jadi jangan dikira jadi suami itu gampang, jadi suami itu berat. Bila mana ada seorang istri tidak sholat, seorang istri membuka aurat keluar rumah, seorang istri dia bermaksiat, maka ketika suami mendiamkan, suami nggak peduli, yang penting dia kasih pakaian, yang penting kasih duit, yang penting dikasih uang belanja, kemudian nggak peduli istrinya mau sholat mau enggak, ya, mau keluar mau tutup aurat atau kau mau enggak, maka seorang suami yang seperti ini nanti di akhirat akan mendapat hisab yang sangat berat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika si istri ternyata, na'udzubillah, si istri ternyata masuk ke dalam neraka karena dia nggak sholat. Si istri ternyata masuk ke dalam neraka karena dia nggak keluar, nggak nutup aurat. Si istri ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kemudian itu dituntut suaminya. Dituntut suaminya. Suami saya, ya Allah, saya enggak sholat dibiarin, enggak pernah diomelin, enggak pernah diajarin. Sholat saya salah, suami saya enggak pernah ngasih tahu. Kemudian saya sering keluar, biasa aja buka aurat, suami saya enggak pernah ngelarang. Malah suami saya yang nyuruh. Malah suami saya yang nyuruh saya untuk pakaian seksi. Ada begitu. Jujur ada seperti itu. Ada seorang waktu habis pengajian di suatu tempat, pengajian ibu-ibu lah. Ada seorang ibu bertanya, "Pak Ustadz, saya bagaimana ini Pak Ustadz?" Ya, pas habis pengajian, ada ibu-ibu curhat, "Saya bagaimana ini Pak Ustadz? Kita kan wajib taat sama suami." Betul, kita wajib, seorang istri wajib mentaati suami. Cuman masalahnya begini Pak Ustadz, suami saya kalau saya ngajak saya keluar untuk acara, untuk jalan-jalan, suami saya kepengen saya penampilannya seksi, nggak mau saya pakai hijab. Era cenah, ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu.
Maka di situ secara sederhana saya menyampaikan seorang anak memang harus taat kepada orang tua. Seorang istri memang harus taat kepada suami. Tapi selama ketaatan itu adalah bukan berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia, kalau ternyata ketaatan itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun orang tua kalau nyuruhnya nyolong mangga, nggak boleh ditaati. Nggak boleh, waduh, ini orang tua saya yang nyuruh saya nyolong mangga. Akhirnya waduh, saya takut durhaka. Ini keliru ya. Takut durhaka kepada orang tua, tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seorang istri juga. Aduh, suami saya nyuruh saya keluarnya pakai pakaian seksi misalnya. Aduh, gimana ini? Maka itu tidak harus dipenuhi, karena yang dia suruh adalah berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan para istri harus taat kepada suami. Silahkan wajib para anak untuk dia itu taat kepada orang tua. Tapi ingat, perlu dicatat bahwa yang diperintahkan seorang orang tua ataupun yang diperintahkan suami adalah sesuatu yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib taat. Ya, kita wajib taat selama perintah tersebut adalah bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, mudah-mudahan sarih ya, mudah-mudahan cukup jelas. Taib. Buat yang bertanya nanti setelah ini insya Allah ya. Setelah kita buat yang bertanya silahkan nanti kita papai satu persatu. Jadi buat yang mau bertanya pembahasan kita hari ini atau juga pembahasan yang lainnya boleh. Atau juga buat insan Allah Wadi FM yang mendengarkan dari radio Wadi FM boleh melayangkan pertanyaannya dari sekarang di 085959366691 via SMS atau via WA. Atau boleh buat yang sedang menyaksikan di acara live, silahkan di komen di bawah. Insya Allah nanti akan kita baca setelah kita membaca prolog. Jadi itu pentingnya ibadah dengan ilmu. Itu pentingnya kita harus belajar ilmu. Nah, makanya ketika di sekitar kita ada ustadz, ada ajengan, ada kiai yang membuat rutinan mingguan hadir. Apalagi membuka kitab fikih, membuka kitab tasawuf, membuka kitab-kitab yang lainnya, kita hadir. Kalau bisa punya kitabnya untuk menjadi panduan kita. Jadi bukan cuman masuk telinga, keluar lagi nggak tahu kemana. Jadi ada bekasnya. Yang nanti bekasnya tadi itu bisa kita ajarkan ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Habis hasil ngajinya. Misal di sekitar kita ada kajian kitab dari kiai, dari asatid, dari ajengan, kitab Safinatun Najah, beli kitabnya. Nggak mahal kitabnya, paling 5.000 paling mahalnya, 5.000 rupiah beli kitabnya. Sehingga kita bisa simak. Nah, insya Allah akan lebih manfaat. Jadi jangan cuman modal kuping. Jangan cuman modal telinga. Karena kalau modalnya cuman kuping, hari ini pas lagi kita ngaji, kita ngangguk-ngangguk. Kita manggut-manggut. Tahu manggut-manggut ya? Iya gitu, kayak paham. Tapi udah selesai bubar, mungkin masih ingat sedikit. Besoknya nggak tahu. Tapi kalau kita beli kitabnya, ya kita beli kitabnya, jebret beli. Kita udah lupa. Di rumah kita bisa buka lagi. Nah, bisa kita sampaikan lagi. Jadi ilmu yang manfaatnya bisa kita sampaikan lagi kepada anak-anak kita, keluarga kita. Apalagi kalau posisi kita sebagai kepala keluarga, harus wajib untuk mendidik anak-anak kita. Kewajiban mendidik anak-anak kita, istri bukannya ustadz, bukannya orang lain, tapi para suami. Sehingga suaminya kudu bisa. Juga termasuk nanti akan diinterogasi apakah kita sudah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
anak dan istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, insan Allah wa DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan sedikit pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, ini sedikit kita selalu mengulangi betapa pentingnya ilmu. Jangan sampai ternyata ibadah kita nggak pakai ilmu. Termasuk kita sering mengingatkan perempuan cara nutup auratnya kalau sholat ya. Perempuan cara nutup auratnya ketika sholat harus sampai ditutupin dagunya. Karena kalau nggak ditutupin dalam madhab Imam Syafi'i, ya dalam madhab Imam Syafi'i itu tidak sah, berarti sholatnya membuka aurat. Termasuk syarat sah sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Kalau auratnya terbuka, satu helai rambut ada yang keluar, berarti tidak sah sholatnya. Termasuk sehingga pentingnya ilmu ini banyak. Perempuan yang memakai mukenanya masih salah. Mana ya contohnya? Aduh, di sini tidak ada. Masih banyak yang salah sehingga sholatnya. Jadi kalau anggap ini pakaian mukena harus begini. Tertutup dagunya, intinya dagunya tertutup seperti ini. Kalau seperti ini ada di bawah begini, ininya kelihatan, kebuka. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, karena dia sholat dalam keadaan sedang auratnya terbuka. Jadi kudu bener, nantilah nggak ada tirai, nggak ada jenis sorban di sini, ada di luar. Oke, nanti mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain kita akan sampaikan kembali betapa pentingnya ilmu, ya, betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya ilmu. Tayyib, insyaallah wa DFN yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan selalu setiap hari kita mengingatkan supaya kita cinta terhadap ilmu, senang tolabul ilmi, karena ini penting. Ya, ilmu itu penting untuk menyelamatkan kita, untuk modal menyelamatkan kita. Karena dalam riwayat sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan difahamkan dia dalam urusan agama sehingga agamanya benar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau misalnya kita menjadi orang yang dikehendaki baik, selamat dunia, selamat akhirat, maka akan dipahamkan dalam urusan agama. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah ini, walaupun lewat media, walaupun lewat medsos, mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Tapi perlu diingat, jangan cukup dengan ini. Jangan cukup dengan menyimak di medsos. Jangan cukup hanya menyimak di radio, akan tetapi perlu kita hadir di majlis-majlis ilmu, ya, perlu kita hadir di majlis-majlis ilmu sehingga kalau di sekitar kita ada ustadz, ada ajengan, ada kiai, ada ustazah membuat acara rutinan pengajian kitab ini, kitab itu di setiap minggunya misalnya, maka hadir. Kalau ada di sekitar kita ustadz, ajengan yang bikin acara tersebut, acara rutinan, itu adalah satu wasilah kita, ya, satu wasilah kita. Jangan sampai pengajian banyak di sekitar kita, tapi kita nggak mau hadir. Maka ketika ibadah kita salahnya banyak, ya, maka nanti yang rugi kita sendiri. Karena yang dimaafkan kalau ibadah salah itu cuma dua. Jadi yang dimaafkan kalau ibadah salah itu cuma dua. Satu, karena dia jauh hidupnya dari ulama. Seumpama dia hidupnya ada di pedalaman. Waduh, tidak ada ustadz, tidak ada ustazah yang mengajar, belum masuk. Sedangkan dia sudah beragama Islam. Pernah ada yang masuk untuk mengislamkan. Misalnya dia udah tahu agama Islam. Tapi cara ibadahnya ternyata masih ada yang salah. Itu masih bisa dimaafkan. Masih bisa dimaafkan kalau di daerahnya memang tidak ada mau ngaji sama siapa, dia hidup di pedalaman, ya, masih di suku pedalaman, ya, primitif, atau kemudian dia baru masuk Islam. Nah, itu lain, dua poin ini yang ketika masih ada yang salah dimaafkan.
Tapi kalau kita hidup di Purwakarta, majelis taklim banyak. Di sekitar kita insya Allah setiap musola ada rutinan. Setiap masjid ada rutinan. Kalau kita nggak tahu, kemudian berarti kita yang terlalu mengabaikan majelis-majelis ilmu. Apalagi banyak juga medsos, termasuk Purwakarta ada radio Wadi FM-nya. Bisa bertanya juga dalam acara-acara live-nya. Jadi ketika kita ada yang salah, berarti kitanya yang teledor dalam thalabul ilmi. Sehingga kita sering menyampaikan kalau ada di wilayah kita Purwakarta musola, masjid belum ada rutinan kajian, perlu diadakan. Ya, perlu diadakan. Kalau butuh terhadap tenaga dari pengajarnya, insya Allah kami siap. Dari Radio Wadi kami siap insya Allah. Misalnya Pak Ustadz, kita mau mengadakan pengajian mingguan di masjid ini, bisa membantu kami? Siap insya Allah. Di musolah kami pengen ada rutinan kajian kitab, apakah bisa Pak Ustadz untuk membantu kami untuk mengisi di sana misalnya? Siap insya Allahnya, kalau memang waktu tersebut tidak ada acara di tempat lain. Tayyib. Jadi silahkan aja. Jadi atau asatid di wilayah setempat. Yang terpenting kita ada semangat untuk syiar, ada semangat untuk dakwah, berapa banyak pahala dan ganjarannya insya Allahnya. Tinggal kadang-kadang kita mau apa enggak gitu. Tayyib. Insan Allah Wadi FM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesunahan daripada sholat, ya dari sholat yang selanjutnya yaitu an-nadharu ila maudi'is sujud, yaitu melihat tempat sujud. Jadi kalau kita sholat, pandangan kita ini kemana? Kalau kita sholat, pandangan kita kemana? Maka ketika kita sholat, pandangan mata kita, hukum asalnya ini pandangannya harus ke tempat sujud. Ya, pandangan ketika kita sholat harus ke tempat sujud. Ketika baik diri, ruku, kemudian dan yang lainnya ya. Kecuali ketika kita tasyahud dan ketika mengangkat tangan ini. Jadi misalnya asyhadu alla ilaha illallah, kan kita angkat jari telunjuk ya kan? Baik di tasyahud awal ataupun di tasyahud akhir. Jadi ketika telunjuk kita sudah naik, maka pandangan mata ini melihat ke telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Lihat pandangan mata yang tadinya ke tempat sujud dipindahkan ke telunjuk. Sampai kapan? Sampai beres. Sehingga posisi telunjuknya itu sampai beres tasyahud. Jangan asyhadu alla ilaha illallah kemudian turun lagi. Terus posisinya diangkat sampai selesai tasyahud awal. Kalau misalnya tasyahud akhir sampai salam. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian selanjutnya adalah kesunahan-kesunahan yang ada di pertengahan sholat. Di antara kesunahan-kesunahan yang ada di pertengahan sholat, kalau di sini disebutkan katsiratun, jumlahnya sangat banyak sekali. Dan ini terbagi menjadi dua, tanqasimu ila qismaini. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu terbagi menjadi dua bagian, hayatin wa ab'adin. Ada yang disebut hayatis sholah, ada juga yang disebut ab'adis sholah. Nanti ada perbedaannya. Di antaranya kalau kita meninggalkan ab'adus sholah, itu disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan hayatus sholah, itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Apa di antara contohnya yang masuk kategori hayatis sholah? Artinya kalaupun kita tidak melakukan ini, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Itu bedanya. Jadi di dalam sholat itu sunnah-sunnah sholat ada yang disebut hayatis sholah, ada yang disebut ab'adis sholah. Jelas ya? Kalau hayatis sholah, umpama kita meninggalkan hayatis sholah, tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau ab'adus sholah, maka ketika kita meninggalkannya, disunahkan untuk sujud sahwi. Maka kita masuk ke pembahasan yang pertama yang disebut hayatis sholah, yang mana kalau kita meninggalkan ini, umpama meninggalkan ini, tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Yang pertama,
Ya, 1 poin aja, banyak karena ini. Kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang lainnya. Yang pertama adalah raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu masuk kategori sunnah hayatis shalah. Wa yusannu fi arba'i mawadi, dan mengangkat tangan ini disunahkan hanya di 4 tempat. Nah, ini catat. Mengangkat tangan dalam sholat hanya disunahkan di 4 tempat saja. Selain 4 tempat ini tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Jelas ya? Jadi mengangkat tangan di dalam sholat hanya disunahkan di 4 tempat. Mengangkat tangan ketika sholat hanya disunahkan di 4 tempat. Selain 4 tempat ini, kita tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. 1. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram yang pertama tuh, Allahu Akbar, sunnah ngangkat tangan. Kemudian yang kedua, inda ruku, kalau mau ruku, Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, indal i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang terakhir, indal qiyaminat tasyahudil awal, ketika bangun dari tasyahud awal. Kalau sholatnya jumlah rakaatnya 3, maghrib misalnya, atau 4 seperti zuhur, asar, dan isya, maka ketika bangun dari tasyahud awal disunahkan untuk ngangkat tangan, Allahu Akbar. Insya Allah jelas ya. Jadi sunnah kita mengangkat tangan ketika sholat hanya di 4 tempat. Selain 4 tempat ini tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Bahkan mukhalif sunnah itu makruh ya. Yang pertama tadi ketika takbiratul ihram. Jadi sunnah mengangkat tangan ketika sholat di 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga ketika i'tidal, bangun dari ruku, dan terakhir ketika bangun dari tasyahud awal. Di 4 tempat inilah kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Selain dari tempat ini, bisa yang mana aja ya, bisa dipapai sendiri. Selain dari 4 tempat ini tidak disunahkan kita mengangkat tangan ketika sholat. Jadi silahkan, jangan sampai lupa 4 tempat ini kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, maka semakin sempurna sholat kita. Jangan kita sekali-kali meremehkan sunnah Nabi. Jangan kita sekali-kali meremehkan sunnah Nabi. Tapi selalulah setiap hari kita menjadi orang-orang yang memperhatikan sunnah Nabi. Karena yakin siapapun orang yang memperhatikan sunnah Nabi pasti mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thayyib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kita di kesempatan hari ini ada manfaatnya, menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Boleh via SMS, via WA di 085959366691. Kita langsung bacakan, tidak ada break, tidak ada iklan, karena perangkat yang sedang live tidak digabungkan dengan kabelnya. Jadi tidak ada suara nantinya. Oke, yang udah ada aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga buat yang sudah gabung. Semoga istiqomah selalu mengikuti Panji Duha yang insya Allah ada setiap hari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, mangga, tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa? Tujuan hidup manusia ya. Terima kasih buat Ibu apa ini? Terima kasih buat yang bertanya. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Kalau yang Ibu tanyakan adalah tujuan hidupnya manusia ini sebenarnya untuk apa? Kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita merasa capek dalam ibadah, benar enggak? Jujur. Ketika kita baca Quran, kadang kita merasa lelah. Ketika kita sholat, kadang mungkin kita merasa capek. Padahal sholat wajib cuma berapa rakaat sih? Kita kerja aja sanggup 8 jam sehari. Kita sholat bisa sanggup 12 jam dalam sehari. Sholat berapa lama sih? Tapi ketahuilah, perlu kita hadirkan, perlu selalu kita tegur diri kita ketika malas. Selelah-lelahnya kita ibadah, selelah-lelahnya kita beramal soleh, itu tidak sebanding dengan balasan yang Allah sudah sediakan. Balasan Allah yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Anggap kata kita sholat sampai kaki bengkak, tapi nggak mungkin kayaknya. Andai kata kita sholat sampai saking lamanya, sampai mungkin lemes gitu, sampai jidat kita hitam, andai kata begitu, sampai pada kapalan di lutut dan di anggota badan kita, tidak sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan nanti kepada kita. Dan lelahnya kita itu ada batasnya. Ada usia yang membatasi kita, ya, ada usia yang membatasi kita. Mungkin cuma nyampe 60 tahun. Sekarang usia kita udah berapa, kan gitu. Jadi ada batasnya. Dan kebahagiaan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang taat, kebahagiaan yang tanpa akhir, khalidina fiha abada. Ada banyak dalam Al-Quran. Kekal ada di dalam surga selama-lamanya. Jadi balasan yang Allah berikan, kebahagiaan, kesenangan, itu bukan setahun 2 tahun, bukan 10-20, bukan 100-200 tahun, tapi kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita selama-lamanya tanpa akhir. Maka kebalikannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang nggak mau sholat, yang melalaikan perintah Allah, ingat bahwasanya susah itu bukan sebulan 2 bulan, di neraka itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun. Nauzubillah, ada orang-orang yang kekal ada di neraka. Ya Allah, semoga Allah jauhkan kita dari termasuk golongan itu. Kalau 1 hari saja, kita jangan 1 hari lah, kita bakar, coba buat kita mikir nih, kadang-kadang kudu mikir. Ada kita bakar lilin, kita bakar jari kita, jangan lama-lama 1 jam, 1 menit aja kita bakar telunjuk kita ada di atas lilin. Kira-kira sanggup apa enggak? Enggak bakal sanggup, demi Allah enggak bakal sanggup. Panas. Jangan 1 menit, setengah menit enggak bisa. Jangan setengah menit, 10 detik enggak bisa. Api dunia itu loh, api dunia 1 menit kita bakar tangan kita enggak sanggup. Apalagi bagaimana dengan api neraka yang jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Makanya ketika kita malas ibadah, dalam kitab Nashaihuddiniyah ya, dalam kitab Nashaihuddiniyah, dalam kitab ini, dalam kitab yang lainnya dari kitab Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, itu kalau misalnya kita malas ibadah, obatin diri kita, diantaranya ingat mati. Nah itu diantaranya, ingat mati, ingat kebesaran Allah, ingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada beberapa tahap, insya Allah kita kaji dalam program yang lain ya. Insya Allah nanti kita akan kaji dalam program yang lain. Itu jadi perlu ada namanya filter ya buat kita, karena memang sejatinya al-insan makhluk khoto' wa nisyan. Manusia itu seringkali salah, seringkali lupa. Makanya bergaullah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kumpul dengan orang-orang yang lalai, akhirnya kita terus lalai, nggak pernah ada yang ingatkan. Sehingga kalau kita punya sohib, kita punya teman yang ngajak kita dalam kebaikan, ngajak pengajian,
Atau ketika kita berbuat salah, menegur kita, mengingatkan kita. Itu teman yang perlu dipertahankan. Itu sahabat yang sebetul-betulnya sahabat. Karena sekarang keliru. Sekarang kebalik. Kalau kita punya teman suka ngajak ngaji, kita jauhin. Kalau kita punya teman yang selalu kalau kita salah diingetin, jangan gitu dong, jangan begini dong, udah jangan gibah. Malah kadang-kadang, jangan sok suci ente, jangan sok bersih ente, jangan sok alim ente. Kadang-kadang malah diponis begitu. Padahal itu teman yang baik, yang mengingatkan kita ketika kita salah. Itu teman yang baik, yang selalu mengajak kita menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu bukan dijauhin, tapi dirangkul. Inilah sahabat-sahabat sejati gitu. Kadang-kadang kebalik, yang ngajak hura-hura itu sahabat sejati. Yang ngajak kepada Allah, yang selalu ngingetin itu so alim katanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya na'udzubillahi min zalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertanyaan yang sudah masuk di layanan ini. Boleh kalau masih ada waktu, silakan yang mau bertanya seputar pembahasan kita tadi ataupun seputar yang lainnya, boleh di komen aja. Kemudian lewat pesan singkatnya, bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kunut subuh dengan sengaja tanpa sujud sahwi bisa tidak? Ini sebetulnya bukan masalah bisa dan tidak bisa ya. Nanti akan kita bahas. Tadi sunnah sholat itu ada dua. Ada yang disebut hayatus sholah, ada yang disebut ab'adus sholah. Hayatus sholah tadi diantaranya ngangkat tangan. Kalau kita tidak kerjakan, tidak sujud sahwi. Tapi yang kedua ab'adus sholah nanti termasuk kunut subuh. Dalam madhab Imam Syafi'i termasuk ab'adus sholah dalam arti kalau umpama kita dalam sholat subuh tidak berkunut, maka disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Dalam madhab Imam Syafi'i, orang yang mengerjakan sholat subuh itu disunnahkan kunut ya. Dan kunut dalam madhab Imam Syafi'i masuk kategori min ab'adis sholah ya. Artinya kalau dia sholat subuh tidak kunut, nanti setelah membaca tasyahud sebelum salam, dia sunnah sujud sahwi. Baik meninggalkan kunut subuhnya itu bukan karena lupa. Contoh, dia mengerjakan kunut subuh karena sengaja nggak kunut subuh. Ternyata setelah dia udah sujud, udah tasyahud, dia menyesal. Aduh, kenapa nggak kunut subuh? Walaupun dia sengaja tidak kunut subuh, sebelum salam dia tetap disunahkan untuk sujud sahwinya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan diantaranya ketika meninggalkan ab'adus sholah. Dan meninggalkan ab'adus sholah ini baik secara sengaja ataupun tidak sengaja disunahkan untuk sujud sahwi. Jelas ya? Andai kata nggak sujud sahwi, udah nggak kunut, nggak sujud sahwi, apakah sah ataukah tidak? Mungkin ya, bukan bisa ataukah tidak. Kalau kita ke pertanyaannya sah ataukah tidak, sah. Karena kunut subuh itu dalam madhab Syafi'i tidak masuk ke rukun, juga tidak masuk ke wajib, tapi masuk ke ab'adus sholah, sunnah sholat. Artinya kalau ada orang enggak sujud dalam madhab Syafi'i, enggak kunut subuh, sholatnya sah, cuman kurang sempurna karena dia meninggalkan ab'adus sholah, bagian dari sholat ya. Jadi itu perbedaan di antara hayatus sholah dan ab'adus sholah. Sekali lagi, di dalam sholat ada sunnah-sunnah sholat untuk menyempurnakan sholat kita. Dan sunnah ini dibagi dua, ada hayatus sholah, ada ab'adus sholah. Hayatus sholah jumlahnya banyak, baru kita bahas satu, yaitu di dalam sholat sunnah ngangkat tangan. Di dalam ngangkat tangan hanya disunahkan di 4 tempat.
Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika mau i'tidal, kemudian yang terakhir yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Di 4 tempat inilah kita disunahkan untuk ngangkat tangan. Selain di 4 tempat ini tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti di program-program yang lainnya. Jadi tetap simak di frekuensi 91 Wadi FM atau juga di live TikTok @nuruddin1988. Akhirnya kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam usaha kita, anak turunan kita. Yang belum bertemu jodoh, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya, yang soleh, yang soleha. Yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Yang sedang hamil diberikan proses kemudahan dalam kehamilannya, melahirkan anak yang soleh, anak yang soleha. Yang punya hajat duniawi ukhrawi disampaikan hajatnya, maka hadirkan dalam hati niat-niat kita, maksud-maksud kita. Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha tahu apa yang ada dalam sanubari kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati suratul Fatihah ala hadhihi niyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma hdusna bi 'ainika la tanam wa aknufna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semua yang udah gabung. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.